Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Hewan purba adalah hewan yang hidup pada masa lalu, kemudian mengalami kepunahan. Contohnya adalah megalodon dan dinosaurus yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Namun, tidak semua hewan purba tersebut mengalami kepunahan. Sampai sekarang, diperkirakan masih ada beberapa hewan purba yang masih bertahan, baik di laut maupun di darat. Hewan-hewan purba yang mengalami kepunahan diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan dan alam, sehingga populasi mereka semakin sedikit. Berikut 7 hewan purba yang masih hidup di Indonesia, antara lain. 1. Komodo. Komodo, atau nama lengkapnya biawak komodo, merupakan spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh penduduk asli Pulau Komodo, hewan ini disebut dengan ora. Nama ilmiahnya, yaitu Varanus komodoensis. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus merupakan kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang sekitar 2-3 meter, dan beratnya yang bisa mencapai 100 kg. Hewan ini merupakan pemangsa puncak di habitatnya. Hal ini karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivor besar lain selain komodo. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan purba paling terkenal di dunia. 2. Buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air dan darat. Umumnya, buaya menghuni habitat perairan tawar, seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau, seperti buaya muara. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai krokodil. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, yaitu krokodilos. Kata krokodilos sendiri berasal dari bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan deilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan. Hal ini karena mengamati kebiasaan buaya yang biasa berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. 3. Penyu. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura, atau sekitar 145 juta sampai 208 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut zaman yang seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu, hidup hewan yang disebut archelon, yang berukuran panjang badan sekitar 6 meter, dan cimocelis yang telah berenang di laut purba, yang disebut seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung, yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, namun, sesekali, penyu yang juga termasuk hewan kelompok vertebrata dan kelas reptilia, tetap harus sesekali naik ke permukaan air, yang bertujuan untuk mengambil napas. Hal ini karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut, sedangkan penyu betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. 4. Ikan arwana. Arwana adalah ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae, juga dikenal sebagai bonitongues. Banyak nama yang melekat kepadanya, diantaranya ikan siluk, ikan kayangan, ikan kalikasi, dan ikan kelasa. Ikan ini merupakan salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, dan sirip duburnya yang terletak jauh di belakang badan. Umumnya, ikan ini memiliki warna keperak-perakan. Arwana Asia
juga disebut ikan naga. Hal ini, karena sering dihubung-hubungkan dengan naga dari mitologi Tionghoa. Pada tahun 2004, oleh IUCN, arowana Asia terdaftar ke dalam daftar spesies langka, yang berstatus terancam punah. Populasi ikan ini, terus menurun dikarenakan seringnya diperdagangkan. Hal ini, karena harga nilainya yang tinggi sebagai ikan akuarium, terutama oleh masyarakat Asia. Bahkan, para pengikut Feng Shui, sering membayar dengan harga yang mahal untuk seekor ikan arwana. 5. Tenggiling atau Trenggiling. Tenggiling atau Trenggiling, adalah mamalia dari ordo Polydota. Spesies ini, memiliki berbagai ukuran, dari 30 cm hingga 100 cm. Hewan ini, ditemukan secara alami di daerah tropis di seluruh Afrika dan Asia. Trenggiling, merupakan mamalia pemakan serangga, terutama semut dan rayap. Oleh karena itu, hewan ini dikenal sebagai anteater, yang berarti pemakan semut. Nama Trenggiling, berasal dari bahasa Melayu, yaitu, mengguling atau guling, yang berarti menggulung atau melingkar seperti bola. Satu keluarga yang masih ada, yaitu Manidae. Memiliki 3 genera, yaitu, yang pertama Manis, yang terdiri dari 4 spesies yang hidup di Asia. Yang kedua Pataginus, yang terdiri dari 2 spesies yang hidup di Afrika, dan ketiga Smutsia, yang terdiri dari 2 spesies yang juga hidup di Afrika. 6. Coelacan Indonesia atau ikan raja laut. Ikan raja laut, adalah salah satu dari 2 spesies hidup coelacan, yaitu, sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini. Coelacan Indonesia, memiliki ciri berwarna sisik tubuh kecoklatan. Ikan langka ini, masuk ke dalam daftar IUCN Red List, dengan kategori rentan. Habitat ikan ini, berada di sekitar perairan Laut Sulawesi, terutama di sekitar Pulau Manado Tua, perairan Malalayang, Teluk Manado, dan di perairan Talise, Minahasa Utara. Habitat ikan ini, berada di kedalaman lebih dari 180 meter, dengan suhu maksimal 18 derajat Celcius. Keunikan paling nyata ikan ini, adalah keberadaan sepasang sirip dada, sirip perut, 1 sirip anal di bagian belakang bawah, dan 1 sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuh, tetapi, menjulur, bercuping, dan berdaging seperti tungkai. Rahang atasnya, dapat bergerak membuka seperti rahang bawah, sehingga, dengan kemampuan itu, ikan ini dapat memangsa ikan yang lebih besar. 7. Belangkas. Belangkas atau mimi, mencakup 4 jenis hewan beruas atau arthropoda, yang menghuni perairan dangkal wilayah Paya-Paya, dan kawasan mangrove. Semuanya merupakan anggota suku Limulidae, dan menjadi satu-satunya wakil dari bangsa Siphosurida, yang masih hidup di bumi. Orang Inggris, mengenalnya sebagai Horsesu crab, atau ketam ladam. Hal ini, karena bentuknya yang dianggap seperti ladam kuda. Orang Jawa, menyebut mimi, untuk yang berjenis kelamin jantan, dan menyebut mintuna, untuk hewan betina. Hewan ini monogamik, sehingga, sering dijadikan simbol kelanggengan pasangan suami istri. Ada peribahasa dalam masyarakat Jawa, yaitu, mimi lan mintuno, yang berarti cinta sejati. Hal ini, karena belangkas seringkali ditemukan secara berpasangan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.